kemudian ada Jaurah Habibah, kemudian juga ada Laila Rizkyanti, Rian Sunjaya, Rizal Fauzi, itu bagus M. Maulana. Oke teman-teman, terima kasih banyak sudah hadir. Seperti biasa ya, untuk em, kehadiran itu saya lihat rekamnya dari chatnya teman-teman gitu ya. Jadi teman-teman silakan meninggalkan chat di kolom apa nama meninggalkan jejak di kolom chat gitu ya, karena di situ nanti akan menjadi poin poin ya hadir ya, oke, poin tambahan ya untuk nilai akhirnya teman-teman. Baik teman-teman, saya akan lanjutkan dulu ya. Saya cari dulu modulnya. Lagi double Zoom ya, Bu. Ya, oke, double zoom. Kamu yang double zoom kan? Yang hari ini aku mata kuliah Ibu manajemen perbankan. Oh iya, Tadi tadi dapat juga link, ikut ya? tadi dapat link manajemen penelitian, saya salah masuk, Bu. Ada nama saya tadi, Bu, maaf. Oh, nggak apa-apa, teman-teman. Teman-teman, kemarin teman-teman itu sesi konsep uang kurs devisa udah ya. Terus, oh iya, iya, iya. Berarti kita masuk ke sesi 3 ya. Oke, teman-teman, sebentar ya, sabar. Ya, teman-teman, kita masuk ke materi teori bunga ya, teman-teman ya. Sama yang keempat nanti. Kita lihat dulu apakah satu sesi, dua sesi. Baik, teman-teman. Ya, apakah sudah tampak, teman-teman, untuk PPT-nya? Sudah tampak? Sudah, Bu. Oke, baik, teman-teman. Kita masuk ke teori bunga ya, teman-teman ya. Ya, kita masuk ke teori suku bunga, teman-teman ya. Ini kita pakai materi sesi ketiga. Kemarin kita sudah materi sesi pertama dan sesi kedua. Kita masuk ke teori suku bunga untuk sesi yang ketiga ini. Nah, dalam sebenarnya gini ya, konsep dari perbankan konvensional dan perbankan syariah gitu ya. Ini ada perbedaan istilah mengenai nama bunga gitu ya. Seperti itu ya. Istilah apa namanya bunga gitu ya, mengenai bunga gitu. Nah, yang nanti teman-teman kita akan pelajari bareng-bareng sebenarnya nggak ada menutup kemungkinan kita bicara mengenai yang syariah juga gitu ya. Eh, tapi kita sekarang kita kiblatnya dulu ke konvensional gitu ya teman-teman ya. Jadi suku bunga bank itu adalah balas jasa yang diberikan oleh bank berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Dan harga yang harus dibayarkan kepada nasabah itu ya, harga dengan yang harus dibayarkan oleh nasabah itu. Jadi harga yang harus dibayarkan. Jadi suku bunga itu adalah harga yang harus dibayarkan kepada nasabah gitu kan. Harga yang dibayarkan oleh nasabah gitu kepada bank. Nah, sekarang teman-teman ya, kalau bicara mengenai perbankan ya teman-teman ya, ini kita sedikit banyak mungkin kita punya ilustrasi seperti ketika kita pinjam sama teman gitu kan, atau pinjam sama individual gitu kan ya. Misalnya teman-teman pinjam di tahun 2000 gitu. 2000 teman-teman pinjam dalam jumlah 500.000. Ketika itu 500.000 itu dapat satu gram emas. Ketika itu tahun 2000 1 gram emas ya kalau nggak salah segitu gitu. Terus kemudian teman-teman tidak membayarnya sampai tahun ini 2025, which is sudah 25 tahun. Dan teman-teman itu tiba-tiba sadar punya utang dan teman-teman akhirnya membayar gitu. Nah, kalau dalam konteks ini gitu, kira-kira
Fair nggak teman-teman bayarnya 500.000 ke temen yang kamu pinjem kemarin? Coba aku mau tanya dulu Fair, nih, Bu. pendapat Nggak fair, kamu. Bu. Coba, Soalnya kan nilai uangnya udah beda. sopo sing jawab iki? Sopo sing Kiki, tak Bu. ngomong? Mas Rotul ya? Ya, Coba Kiki, Bu. tak ini kan dulu ya. Mas Sopo yang mau nanya. Tak, tunggu, tunggu. Siapa tadi yang open mic? Boleh, 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 boleh. Mas Rotol ya? Oke. Yuk, yang kamu ya mau ngomong ya? Yang ngomong-ngomong siapa sih? Tadi saya, Bu, nggak Kamu, Mas adil. Rotol. Soalnya Oh, kan Kiki ya? udah Kiki ya? beda. Iya, Bu. Kiki. Iya, halo Kiki. Terus gimana Kiki? Fair gak sih kamu Kan, balas du- 2.000 tuh kamu utang 500.000. Kamu iya. sadar nih punya utang. Tahun 2025 kamu bayar 500.000 ke teman kamu. Fair nggak sih itu? Coba aku mau tanya Nggak dari. adil, Bu. Soalnya kan jelas nilainya sudah beda ya, Bu. Misalnya kalau harganya beras di tahun 2000 harganya tuh 1.000, sekarang kan udah bisa 10.000, 15.000. Mm-mm. Kan jadi nilainya kan udah beda. Jadi nggak adil kalau dibayar 5.000, lima lima ratus ratus ribu. ribu, Harusnya oke. dibayar sesuai inflasi yang terjadi. Wih, Kalau kayak wih, gitu ya setara sama emas gitu loh, Bu. wih, iya, iya, oke, 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 oke. Ada lagi? Good, thank you, Ki. Aduh, bagus, bagus. Coba, ada lagi teman-teman mau pengen jawab? Boleh di chat juga nggak apa? Oke. Terus kamu, kamu nggak takut dibilang, ih kamu ini ngeriba gitu. Nggak maksud gini, Sebenarnya kamu, kalau mau riba tuh, mm-mm. Nah, nggak apa, nggak apa. kalau riba tuh gini Bu, kita pinjam, tapi kita tuh dalam jangka waktu yang dekat tuh mintanya lebih gitu loh Bu, nggak dimakan sama inflasi. Kalau inflasi kan beda Bu konsepnya. Mm-mm. Keren, keren. Oke, ada lagi yang mau pengen kasih masukan? Menambah, menguatkan. Coba kamu bayangin ya, tidak adil Bu, seperti dikatakan Mbak Kiki. Ya, nilainya sudah berubah dan tentunya juga ada hitam di atas putih. Nah, ya udah. Ya, kan kamu tahu ya, namanya perbankan itu kan suatu jenis usaha yang dia mengumpulkan uang gitu kan, yang mengumpulkan dana gitu dari masyarakat gitu. Coba kamu bayangkan ketika ketika itu terjadi gitu, bagaimana kelangsungan dari perbankan tersebut kan gitu ya. Nah, jadi ini dikenal dengan teori suku bunga teman-teman. Ya, teori bunga, suku bunga di sini nanti kita akan belajar ya. Nah, terus kemudian jenis-jenis bunga bank. Bunga simpanan adalah bunga yang diberikan sebagai rangsangan atau balas jasa bagi nasabah yang menyimpan uang di bank. Bunga simpanan merupakan harga yang harus dibayar bank kepada nasabahnya ya. Contohnya apa? Jasa giro, bunga tabungan, bunga deposito, bunga pinjaman adalah bunga yang diberikan kepada peminjam atau harga yang dibayar oleh peminjam kepada bank. Contoh bunga kredit. Loh, kok ke sini ya? Sebentar, ini aku lagi baca bodulnya Pak Wahyu nih. Oke, jadi gini teman-teman, kalau bicara mengenai bunga, ya kan, di perbankan itu dia akan memberikan bunga pinjaman, bunga simpanan, dan juga bunga pinjaman. Kalau bunga simpanan itu yang ngeluarin adalah pihak perbankan kepada nasabah, kan gitu. Kenapa? Kamu udah nabung ke saya, ya kan? Dana kamu saya pegang untuk selanjutnya dana itu diputerin, bisa diberikan, disalurkan ke kredit, kan kayak gitu. Ya, otomatis di situ saya pun juga akan bank perbankan itu kan juga akan mendapatkan apa pengembalian ataupun bunga ya dari yang minjem kredit gitu kan. Nah, dari situlah saya akan membalas jasa kamu karena kamu nabung di tempat saya. Seperti itu. Tapi yang namanya bunga simpanan itu bunga besarnya remeh. Kecil teman-teman ya. Nggak seberapa ketimbang kalau kamu pinjam. Ya kayak gitu. Yang pertama adalah bunga simpanan. Teman-teman bisa lihat ya di sini. Ini adalah bunga simpanan ya. Bunga simpanan ya. Macam-macam bunga ya, macam-macam bunga dari perbankan ya.
Nih, kalau bunga untuk kredit korporasi, berarti ini pinjaman ya, kredit kan berarti. Korporasi, jadi yang pinjam itu perusahaan, gitu kan. Itu bunganya kalau mandiri 9,85. Kalau retail, retail itu berarti eh, usaha ya, usaha-usaha yang sifatnya retail, jual beli, gitu kan. Dia 9,8 lebih rendah. Kemudian, oh ini ternyata kredit mikro malah semakin tinggi. Kenapa? Biasanya tinggi itu karena agunannya teman-teman ya, karena jaminannya itu mungkin lebih kecil sehingga ketika maksudnya kemampuan dia membayar biasanya akan kecil karena apa yang namanya juga mikro gitu ya teman-teman, bisa jadi mungkin lebih terlibas dengan apa namanya kondisi perekonomian sehingga mungkin kemampuan bayarnya itu lebih rendah, makanya kreditnya diberikan tinggi tuh bunganya 11,5%. Kemudian juga ada KPR teman-teman. PR itu 10%, berarti kamu-kamu yang pengen beli rumah secara kredit ya. Jadi sistemnya adalah dari pihak KPR itu nanti dia akan mengajukan aplikasi gitu kan bahwasanya kamu mau beli rumah dan nanti dikucurkan dananya dari perbankan setelah di itu ya setelah di apa namanya setelah dicek gitu oleh perbankan ya mengenai data bank kamu gitu kan. Nah, dari situ nanti pihak perbankan akan membayar ke pihak KPR dan kamu nanti akan mengangsur kepada pihak perbankan kan gitu. Itu 10% ya kalau di Bank Mandiri. Kalau konsumsi non KPR berarti misalnya mau buat apa namanya sekolah gitu atau bayar berobat ke rumah sakit dan lain-lain itu besarnya 11,6. Nah, ini dari berbagai bank, ini macam-macam teman-teman ya. Dari berbagai bank ini macam-macam. Cuma nih menurut pendapat saya gitu. Ada mungkin yang lebih rendah ini gitu kan. Ini lebih rendah, ini lebih tinggi, tapi ujung-ujungnya akan sama-sama aja gitu teman-teman ya. Jadi kadang mungkin ini suatu promosi-promosi juga, tapi di balik itu ada syarat ketentuan berlaku ya teman-teman. Karena yang namanya perbankannya dia kan pasti ada brainstormnya gitu kan. Mungkin dia rugi gitu ya. Nggak ada istilah begitu ya di perbankan ya. Jadi hati-hati untuk yang namanya bunga-bunga promo itu kadang syarat ketentuan berlaku ya. Ada status apa ada ketentuan-ketentuan lain gitu di situ yang teman-teman harus benar-benar perhatikan. Hati-hati ketika bicara mengenai perbankan, teman-teman sudah mulai menggunakan jasa perbankan. Teman-teman harus hati-hati dalam membaca klausul-klausul semuanya seperti itu. Nah, ini nanti tidak saya bacakan semuanya. Ini adalah data atau list daftar bunga bank ya di 10 bank di Indonesia. Nah, faktor-faktor apa yang mempengaruhi suku bunga gitu kan? Yang pertama adalah kebutuhan dana. Kebutuhan dana yaitu apabila bank itu kekurangan dana gitu kan. Sementara permohonan dari pinjaman itu meningkat gitu kan. Maka yang dilakukan oleh bank tersebut gitu adalah untuk meningkatkan suku bunga pinjaman. Jadi biasanya kalau misalnya sedikit nih yang ngutang gitu kan, sedikit yang ngutang, sedikit ini, sorry, betul-betul, apa namanya, dananya dananya itu sedikit diperbankan gitu kan, atau alias sedikit yang nabung atau naruh uang ke situ, sementara yang ngutang itu banyak, yang ingin minjam itu banyak, maka perbankan itu akan meningkatkan suku bunga pinjaman agar supaya kita semangat nih untuk ngutang kan gitu. Nah, peningkatan bunga simpanan ini akan meningkatkan eh, juga akhirnya bunga pinjaman gitu. Begitu juga sebaliknya. Kemudian yang kedua adalah persaingan. Jadi, dalam memperebutkan dana simpanan, maka di samping faktor promosi ya, yang paling utama pihak perbankan itu harus memperhatikan pesaingnya. Makanya sebenarnya teman-teman ketika mungkin ada satu perbankan lagi promo seperti itu, bukan berarti pihak perbankan yang lain nggak tahu tuh promo itu, gitu kan? Ah, seperti itu. Jadi dia juga akan mulai menganalisis gitu, bagaimana faktor-faktor promosinya, gitu. Kemudian yang ketiga adalah kebijakan pemerintah. Nah, bunga pinjaman dan simpanan itu tidak boleh melebihi bunga yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi pemerintah tuh punya eh, suatu tarif bunga tertentu. Jadi nilai patok bunga tertentu itu sudah ditetapkan oleh pemerintah dan setiap kali
Setiap bulan itu ada informasinya gitu ya. Jadi nggak boleh perbankan itu melebihi gitu. Mungkin katakanlah nilai kreditnya lagi lebih tinggi banget nih bunganya di perbankan itu nggak boleh. Itu diatur ya semuanya di situ. Nah, terus kemudian kalau BPR bagaimana Bu? BPR kan maksudnya masih kecil ya. Itu pun juga sama ya. Itu pun juga diatur ya. Nggak boleh ya. Nggak boleh melebihi bunga yang sudah ditetapkan. Kemudian yang keempat adalah target yang diinginkan. Ini sesuai dengan target laba yang diinginkan gitu. Jika yang diinginkan besar, maka bunga pinjamannya besar. Diharapkan sebenarnya apa? Agar supaya banyak yang nabung kan gitu. Jangka waktu, semakin panjang jangka waktu berarti semakin tinggi atau semakin rendah ya bunganya. Tinggi bunganya, Bu. Hah? Kecuali flat, Bu. Kalau flat, Ini sebentar saya kan membaca baca narasi ini ya. Biasanya semakin panjang jangka waktu berarti bunganya seharusnya lebih lebih tinggi, lebih rendah dong. Hmm. Bener nggak? Lebih rendah apa lebih tinggi? Ayo, coba, coba nih, coba yang kelima ini, coba teman-teman, boleh ya, teman-teman memberikan chat boleh nih. Saya ingin istilahnya teman-teman apa namanya kritis gitu ya, kritis. Ini kan modul kan yang bikin ini gitu kan. Nah, saya mau tanya nih, nah ini nomor 5 ini apa namanya bener nggak sih? Coba di logika aja. Coba teman-teman boleh searching, googling. Coba bener nggak? Semakin panjang jangka waktu pinjaman, semakin tinggi bunganya. Hmm, bener tidak? Coba siapa yang ingin menjawab? Silakan di chat, boleh. Ini sebagai kuis nih. Nanti aku nilai. Nanti sebagai kuis 17 mahasiswa, silakan. Yuk coba kerjakan. Apakah semakin panjang jangka waktu pinjaman akan semakin tinggi bunganya, benar atau salah? Boleh googling. Logika saya enggak. Saya juga cari. Hmm, oke. Iya, iya, iya. Ya, jadi benar ya, benar teman-teman, benar ya, benar, 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 benar. Ya, benar, benar, benar. Ya, Andronegoro. Oke. Coba yang lain ada? Benar Bu, karena dipengaruhi oleh inflasi, yang jawab maka ya, Bu. bunganya Cindy. akan tinggi. Oke, siapa yang mau ngomong? Benar nggak? Cindy, bisa, Bu. Aku nggak kedengeran nih. Benar ya? Benar Bu, karena potensi kredit macet inflasi ya semakin tinggi bunganya. Oke, ya ya ya, betul betul betul. Betul betul betul. Ya, betul. Betul betul. Ya, oke, oke. Mungkin Bu, semakin panjang tenor pinjaman biasanya semakin tinggi total bunga yang dibayarkan karena resiko bank besar. Oke, bagus. Iya, betul. Oke, lanjut. Iya, iya, betul, betul. Ya, betul, betul, teman-teman, teman-teman, ya betul. Jadi, terima kasih nih, jawaban Askia lengkap banget ya. Jadi kalau semakin karena adanya bunga floating dan bunga fix. Jinjal Bu, kalau menurut saya semakin tinggi bunganya, kecuali perjanjian dan awal bunganya, akan semakin tinggi bunganya. Oke, iya, iya betul. Iya betul teman-teman. Jadi kalau semakin panjang waktu pinjaman, maka yang jelas resikonya semakin tinggi. Kenapa? Karena eh, berarti pemberi pinjaman atau perbankan itu lebih lama untuk mendapatkan kembali uang ya yang dipinjamkan gitu. Nah, bisa bisa jadi ada resiko dari gagal bayar ataupun juga eh, apa namanya ya gagal bayar gitu sehingga resiko itu di, di apa ditutup dengan adanya bunga yang tinggi gitu. Gitu. Terus kemudian juga untuk pinjaman yang tinggi itu maka tadi ya apa namanya
ada kompensasi resiko gitu yang lebih tinggi gitu. Gitu. Terus kemudian akhirnya ujung-ujungnya total yang dibayar pasti ya kalau bunga tinggi akan semakin tinggi gitu. Gitu. Ada lagi ingin jawab nih saya kasih nilai ya. Bagus. Rizal, nih adanya bunga floating dan bunga fix. Oke. Bunga floating itu apa? Bunga fix apa? Coba jelasin. Rizal, boleh. Speak up dong. Boleh. Izin Bu, semakin panjang renopnya biasanya semakin tinggi. Iya, benar. Azkia, betul. Iya Bu, semakin tinggi bunganya. Iya betul. Benar Bu, karena potensi kredit macet. Iya, masuk rotul, Kiki. Benar Bu, karena bisa. Iya oke. Semakin tingginya bunganya. Oke. Iya. Fix itu berarti dia bunganya ya fix. Fix dia tetap sampai terakhir gitu kan. Kalau floating, betul. Kiki bagus. Iya, bagus Kiki. Ini dibantu ya. Floating berarti dia tergantung dengan tingkat suku bunga acuan. Nah, ini yang membedakan sebenarnya antara syariah dengan konvensional gitu. Dalam syariah itu kan dia nyebutnya kan dia bukan bunga nyebutnya ya. Apa ya namanya itu? Kok saya jadi lupa ya kalau di syariah namanya. Ada yang tahu? Kita kan nggak bicara syariah. Nyebutnya apa ya? Bukan bagi hasil, bukan. Ada yang tahu? Silakan catat deh. Nah, jadi dia itu fix ya kalau di syariah ya. Jadi memang dia akan lebih tinggi daripada suku bunga yang konvensional. Kenapa? Karena dia mempertimbangkan faktor eh, resiko gitu. Jadi dia fix. Jadi disepakati di awal ada kelebihan nilai yang sudah disepakati di awal. Misalnya katakanlah pinjam 10 juta, tapi lu bayar 15 juta jadinya. 5 juta itu adalah kelebihan yang disepakati bersama gitu. Sehingga ketika nanti ada inflasi atau gonjang-ganjing di suatu negara, ya udah kita tetap bayarnya adalah 15 juta plus bunganya kan gitu. Tapi kalau suku bunga floating misalnya pinjam dalam waktu 5 tahun, ternyata terjadi gonjang-ganjing di suatu negara di mana inflasi itu naik sampai 60%, which is seperti itu gitu kan. Itu pernah tuh kejadian tahun 98 ya teman-teman. Yang minjem-minjem cuma 50 juta, akhirnya bayar sampai berapa ratus juta gitu ya. Itu sedih sekali karena inflasinya tinggi sekali. Nah itu sempat terjadi. Makanya apa eh, namanya apa? Nisbah. Oh, nisbah. Iya, iya, iya. Iya benar nisbah ya. Betul, betul. Tapi jujur aja saya belum menggunakan bank syariah. Saya nabung di bank syariah, tapi saya nggak pernah minjem di bank syariah ya teman-teman. Saya nabung di bank syariah, tapi nggak buat minjem gitu. Saya juga jarang minjem juga ke perbankan gitu. Tapi somehow kok saya lihat ya teman-teman, kok kayaknya lebih kompetitif bunga konvensional gitu. Syariah ini masih mahal sekali gitu bagi saya gitu ya. Lagi pernah tuh somehow gitu kan, saya mau pengen ngecek-ngecek nih brosur-brosurnya KPR-nya bank syariah sama bank konvensional jatuhnya lebih tinggi banget ya di bank syariah ketimbang bank konvensional seperti itu teman-teman. Namanya adalah akad bagi hasil disebut nisbah. Yes, Sarifadin, terima kasih. Ya, oke. Ini kita nggak saya nggak promosi bank syariah bank konvensional ya. Ini cuman kita itu aja ya. Sharing aja nih bareng-bareng teman-teman ya. Oke, thank you. Lanjut. Kemudian faktor-faktor lainnya adalah kualitas jaminan. Nah, pada sebagian besar kredit itu ada namanya agunan atau jaminan gitu. Nah, kalau jaminannya itu semakin liquid, maka semakin rendah bunga kreditnya. Kenapa? Karena uang itu akan lebih mudah didapatkan, cepat didapatkan. Nah, jadi kalau misalnya, biasanya kalau nasabahnya itu bisa mengagunkan tanah, ya kan, mengagunkan rumah, kan gitu, kebun, sawah, dan lain-lain, itu biasanya suku bunga, apa, rendah, bunganya nggak begitu rendah, teman-teman. Kenapa? Karena nggak liquid, teman-teman. Kecuali eh, mungkin kalau lelang pun juga nggak cepet ya. Lelang tuh juga nggak cepet laku juga, teman-teman. Tapi kalau teman-teman misalnya agunannya adalah emas gitu kan, atau dolar gitu ya. Itu ngapain nih dolar jadi agunan ya? Mungkin emas, perhiasan kan gitu kan, yang cepat-cepat cepat liquid gitu teman-teman. Nanti bunga kreditnya juga akan lebih rendah kan gitu. Kemudian selanjutnya adalah reputasi dari perusahaan. Jadi bagaimana sih bonaviditas suatu perusahaan yang diperoleh kredit itu kan gitu. Terus kemudian produk-produk yang kompetitif gitu ya. Jadi produk-produk yang dibiayai ini adalah
produk-produk yang kompetitif nggak gitu. Produk-produk yang ibaratnya aku jual nggak gitu. Misalnya teman-teman utang di bank, ternyata dicek teman-teman jual, mungkin katakanlah apa ya teman-teman yang kurang laku jual ya. Mobil antik gitu ya teman-teman ya. Mobil antik tuh aku jual nggak sih? Cepat, dia lebih cepat laku nggak sih? Kayak kan kurang ya. Itu kan memang harus melihat segmen dari apa namanya konsumennya kan gitu, nggak seperti kalau kita jualan mungkin kanan kan gitu ya, gitu ya. Mohon maaf kalau misalnya contohnya kurang pas gitu. Nah itu biasanya bunganya akan lebih relatif rendah tuh yang kalau yang kompetitif dibandingkan yang nggak kompetitif. Terus kemudian, nah ini ada hubungan baik antara nasabah dengan perbankan gitu. Ini pun juga bisa gitu. Mungkin teman-teman bisa apa namanya mungkin pendekatan gitu yang bagus gitu ya dengan perbankan sehingga bisa bisa mendapatkan suku bunga yang lebih bagus gitu. Atau teman-teman punya jaminan pihak ketiga gitu kan. Itu saya eh, teman-teman nih ternyata kerja di perusahaan bereputasi nih gitu. Perusahaan perusahaannya Elon Musk gitu ya di Indonesia gitu misalnya. Ya, teman-teman bisa memberitahukan itu dan itu juga bisa mendapatkan mungkin suku bunga yang lebih kompetitif gitu kan. Bunga floating tergantung peminatnya. Iya, benar. Komponen-komponen dalam menentukan bunga kredit yang pertama adalah cost of fund gitu, dan biaya dana gitu. Jadi total bunga yang dikeluarkan oleh bank untuk memperoleh dana simpanan baik dalam bentuk simpanan giro maupun juga deposito gitu. Kemudian biaya operasi itu adalah penggunaan sarana dan prasarana untuk yang diperlukan yang memerlukan sebuah sejumlah biaya yang harus ditanggung bank itu juga masuk dalam bunga kredit. Jadi lihat bagaimana cost of fund-nya dia, biaya operasi dia, kemudian cadangan kalau terjadi resiko dari kredit macet gitu kan. Kemudian kira-kira ya ya pastilah ya yang namanya juga usaha ya. Kan kan bank itu kan perusahaan dia dia ujung-ujungnya juga mendapatkan laba kan ya. Ya kan dia ingin ada kegiatan operasionalnya disokong dari sini nih sebenarnya ya dari bunga yang dibayarkan oleh nasabah gitu kan. Jadi kira-kira ingin laba berapa gitu. Dan juga pajak gitu kan. Jadi kan di situ kan pemerintah itu kan memberikan apa membayar pajak gitu kan kepada pemerintah kan gitu. Nah, itu pun juga dihitung tuh kira-kira pajaknya berapa gitu. Jadi masuk dalam komponen bunga kredit. Nah, ada lagi yang namanya bunga deposito. Nah, teman-teman em, kalau teman-teman tadi sempat bilang katakan kalau nabung itu bunganya kecil gitu kan. Nah, deposito ini bunganya lebih lumayan ya teman-teman. Namun deposito ini kan nggak bisa ditarik sewaktu-waktu ya teman-teman. Sehingga kalau dibilang ini liquid, liquid tapi nggak langsung liquid gitu kan. Bisa nggak deposito itu dijadikan agunan bisa gitu. Tapi yang jangka waktunya mungkin tidak lama kan gitu. Bentar ya teman-teman. Wait, wait, wait. Ya, ini aja. Terus kemudian, nah di sini ada beberapa deposito ya, deposito ya. Nah ini teman-teman bisa lihat di sini. Nah ini adalah aturan-aturan dari suku bunga deposito, teman-teman. Ya bisa lihat ini peraturan-peraturannya di jenis-jenis deposito ya. Ada deposito berjangka, yaitu deposito yang sebenarnya kita sering banyak banget ya, udah sering banyak yang pakai deposito berjangka ya. Yang tadi saya omongin itu deposito berjangka yang dia itu punya jangka waktu penarikan gitu kan hanya pada waktu-waktu tertentu. Terus ada sertifikat deposito gitu kan. Kemudian ada deposito on call yaitu tabungan berjangka dalam waktu penyimpanannya yang relatif singkat. Jadi bisa dalam bentukan hari ya, tapi tidak boleh lebih dari 1 bulan. Kalau lebih 1 bulan deposito juga jatuhnya. Nah, ini adalah daftar bank dengan bunga deposito tertinggi ya, teman-teman nih ya. Depositonya kalau teman-teman nabung ya, ini setahun ya.
Ini per tahun ya teman-teman ya. Kecil juga ya. Segitu ya teman-teman. Tapi teman-teman ongkang-ongkang kaki, nyantai-nyantai aja gitu. Tiba-tiba dapatlah 4,25% kalau di Bank Bukopin. Itu teman-teman nih contohnya nih. Nih, oh yang tertinggi. Oh ada yang tertinggi ya. Berarti nggak urutan ini ya. Oke, gitu. Nah ini total pendapatan saat jatuh tempo. Oke, ini rumus perhitungannya adalah bunga deposito itu adalah setoran ditambah keuntungan dari bunga deposito dikurangi jumlah pajak deposito. Terus eh, bagaimana cara menghitung profit dari bunga deposito? Menggunakan rumus nih, yaitu setoran dikali suku bunga dikali jumlah tenor dibagi dengan 365 hari. Sedangkan jumlah pajaknya dihitung dengan rumus profit bunga deposito dikali dengan tarif pajak. Nih, simulasi ya. Misalnya di sini apa namanya? Kita kalau untuk di sini perhitungan dari persentase pendapatan ya, total bunga tadi ya. Setoran nih, keuntungan bunga deposito adalah setoran dikali suku bunga dikali jumlah tenor dibagi 365 hari. Let's say misalnya ya, di sini apa namanya? Ini kan jumlah tenor ya, setoran ya. Nih, dia total bunga kan? Total bunga. Ini rumusnya beda lagi ya, teman-teman ya, ternyata. Jadi ini rumus bukan bukan simulasi nih, bukan latihan. Nah, di sini nih ya, teman-teman. Jadi nanti untuk rumus total bunga itu adalah setoran dikali suku bunga dikali 80% dikali 30 hari dibagi 365 hari. Nah, 80% itu adalah persentase dari pendapatan dikurangi dengan persentase dari pajak yang ditanggung. Berarti logikanya memang di sini diambil 80% ya teman-teman. Jadi harus dikurangi dengan pajak. Jadi cuman 80% pendapatannya. Karena ada pajak di sini ya. Dikali dengan 30 hari dibagi dengan 365. Contoh cara menghitung bunga deposito. Caranya contoh nih, ini contohnya. Misalnya eh, kamu ingin mengetahui keuntungan tiap bulan dari deposito adalah sebesar 8 juta. Deposito ini memiliki jangka waktu 5 bulan dengan bunga deposito itu 6%. Potongan pajak sebesar 20%, ya kan? Maka cara menghitungnya adalah sebagai berikut. Kalau 20% berarti kan 80% ya dapatannya. Setorannya 8%, suku bunganya 6%. Berarti 80% pendapatannya dikali 30 hari, ya kan? Ini sama dengan 365, berarti di sini bunga deposito per bulannya cuma 31.561 teman-teman. Nah, kalau begini kira-kira punya 8 juta enaknya mau pengen diusahain, mau bikin usaha atau dikasih deposito karena deposito itu cuma 31.560. Silakan jawab sendiri ya. Nah, kalau dia di bawah 7,5 juta, berarti di sini ya tinggal kamu kalikan saja ya. Ya 7,5 juta itu kan berarti ah, apabila depositomu kurang dari 7,5 juta, maka perhitungan sederhananya dan menggunakan rumus berikut. Misalnya nih di bawah 7,5 juta berarti misalnya 3 juta nih gitu kan. Kamu simpannya dalam 8 bulan dengan suku bunga 6% per tahun. Jadi 3 juta dikalikan 6% dikalikan 8. Kan ya 8 bulan ya. Ini adalah bunga depositonya adalah 1.440 per eh, ini selama 8 bulan dikali 8 bulan ya. Heeh. Gede juga ya. Ini kok segini ya. Ini kayak ada salah ya. 6%. 6% dikali 8. 144.000 kali ya. Coba aku hitung dulu ya. Bentar, aku hitung dulu. Bentar. Ada salah nih kayaknya. 3 juta. 3 juta dikali 6, dikali 8. Dibagi. Bener ya. Bunga depositonya segini ya. Gede juga ya. Kalau 3 juta dapatnya segini tapi dalam 8 tahun. 8 bulan ya. Oke, ini kelebihan dan kekurangan deposito. Kelebihannya, deposito tuh aman, ya kan? Karena dijamin LPS. Jadi kalau misalnya nanti ada gonjang-ganjing di banknya, teman-teman,
Karena dijamin LPS, teman-teman dapat penggantian ya teman-teman. Terus kemudian memiliki resiko yang rendah. Kenapa? Karena ya tadi ya eh, dijamin oleh LPS gitu kan. Dan memberikan pendapatan tenor. Kemudian kekurangannya adalah tidak ada keterlibatan soal pengelolaan dana. Ya, mudah dipengaruhi inflasi dan hasilnya tidak begitu besar. Iya, hasilnya tidak begitu besar. Kalau misalnya ternyata ketika itu apa namanya seperti tadi yang aku sebutin ya, eh, 8 juta dipakai buat usaha atau kita mungkin masukin ke saham gitu kan gitu. Biasanya hasilnya akan lebih lebih gede gitu ketika dimasukin ke saham. Tapi resiko tinggi. Gitu. Thank you. Oke teman-teman, sepertinya ingin bertanya Bu, bagaimana tanggapan Ibu mengenai bunga deposito yang ditawarkan oleh bank digital? Besarnya melebihi jaminan. Oke, ini aku jawab ya. Joy. Oke, jadi saya pribadi ini kan kembali ke kita masing-masing karena kalau bicara mengenai pengelolaan keuangan itu kembali ke prinsip masing-masing. Tapi saya sebagai dosen kan juga eh, perlu apa namanya memberikan wawasan kepada teman-teman. Saya kalau misalnya segala sesuatu yang sifatnya itu nggak jelas tempatnya, orangnya, saya nggak berani pinjem. Mungkin saya karena orang dulu ya. Jadi kalau saya tuh nggak pernah pinjam-pinjam kayak pinjol, shopee letter, apa nih ya, yang seperti itu deh, gitu kan. Kenapa? Saya ngerinya, Mas. Ini Joy itu cewek apa cowok sih? Joy itu cewek. Joy itu cowok apa cewek? Cowok ya? Hai Joy. Ah, Kalau tanggapan aku tidak berani meminjamkan itu. Karena walaupun dia lebih rendah pun juga eh, eh, kadang gini ya, ini ada cerita nih. Dia bayar pakai aplikasi, ya kan? Dia bayar pakai aplikasi. Ini kita udah ngerekam ya.